Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi yang berjudul anggaran tetap dan variabel. Kelompok 8 kali ini berisikan anggota yang pertama yaitu Sekar Ayu Larasati, yang kedua Giska Ayu Nugraini, yang ketiga Muhammad Rawi, dan yang keempat Dwi Hanika. Selanjutnya simak video penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sekar Ayu Larasati, NIM akhir 176. Di sini saya akan menjelaskan bab mengenai pengertian harga pokok penuh dan harga pokok variabel. Yang pertama, harga pokok penuh. Harga pokok penuh merupakan suatu metode yang menjelaskan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi akan dimanfaatkan sebagai indikator penting untuk menghitung biaya per unit atau harga pokok yang digunakan dalam suatu kegiatan bisnis. Biaya-biaya yang dimaksud meliputi biaya variabel, biaya tetap, biaya langsung, biaya investasi, dan seluruh biaya yang dimanfaatkan untuk proses produksi. Sedangkan harga pokok variabel adalah perhitungan seluruh biaya yang digunakan untuk membuat suatu produk yang mana biaya tersebut memiliki jumlah yang terus berubah sesuai dengan volume kegiatan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Ayu Nugraini, NIM 12401193177 akan melanjutkan pembahasan dari pemateri yang sebelumnya, yakni mengenai metode pemisahan biaya semi variabel dan metode unit ekuivalen produk. Yang pertama, metode pemisahan biaya semi variabel. Nah, untuk tujuan perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian, maka biaya semi variabel harus dipisahkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Pendekatan atau metode untuk memisahkan biaya tetap dan biaya variabel ini ada 3. Yang pertama, yakni metode titik tertinggi dan terendah. Metode ini mengadakan perbandingan suatu biaya pada tingkat kegiatan dan yang paling tinggi dan terendah di masa lalu. Terdapat keunggulan metode ini. Yang pertama, bersifat objektivitas, yakni dua orang manapun yang menggunakan metode titik tertinggi dan terendah pada suatu kumpulan data tertentu akan mendapatkan jawaban yang sama. Selain itu, metode ini memungkinkan manajer mendapatkan hubungan biaya dengan cepat hanya dengan menggunakan 2 titik data. Namun, juga terdapat kelemahannya, yakni kurang teliti dan cermat, karena hanya didasarkan pada 2 tingkatan kapasitas yang ekstrim, yaitu tertinggi dan terendah. Adapun langkah-langkah memisahkan biaya tetap dan biaya variabel untuk metode ini, yang pertama yakni menentukan biaya variabel satuan atau sama dengan B. Untuk biaya pada titik tertinggi, terdapat persamaan YT sama dengan A plus BXT, di mana YT adalah jumlah biaya pada titik tertinggi, A sama dengan jumlah total biaya tetap, dan BXT adalah kapasitas tertinggi. Untuk titik terendah, YR sama dengan A plus BXR. YR sama dengan jumlah biaya pada titik terendah, A adalah jumlah total biaya tetap, dan BXR sama dengan kapasitas terendah. Jadi perbedaan YT min YR sama dengan BXT min BXR. Jadi B dikali XT min XR sama dengan YT min YR. Yang kedua, yakni menentukan besarnya total biaya tetap sama dengan A. Nah, total biaya tetap pada A dapat dihitung dari biaya pada titik tertinggi dan biaya pada titik terendah dengan menggunakan rumus. Untuk titik tertinggi adalah A sama dengan YT min BXT, dan untuk titik terendah adalah A sama dengan YR min BXR. Yang ketiga, yakni menentukan besarnya anggaran fleksibel. Jadi setelah B dan A sudah ditentukan, maka besarnya persamaan atau rumus biaya dengan menggunakan anggaran fleksibel adalah Y sama dengan A plus BX. Kemudian untuk metode yang kedua, yakni metode grafik statistikal. Metode ini memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dengan cara menggambarkan biaya tetap setiap bulan pada sebuah grafik dan menarik satu garis lurus di tengah titik-titik biaya tersebut. Terdapat
keunggulan dari metode ini, yakni metode ini lebih teliti karena semua N atau bulan telah diperhitungkan. Sedangkan kelemahannya adalah kurang ilmiah karena penarikan garis B dapat berbeda antara orang tertentu dibandingkan orang lain, atau oleh orang tertentu tetapi waktunya berbeda. Meskipun dengan menggunakan data kapasitas klaim biaya yang sama, jadi sifatnya subjektif. Yang ketiga, yakni metode kuadrat terkecil atau analisis regresi. Dalam metode ini terdapat persamaan regresi Y sama dengan A plus BX, di mana Y merupakan variabel tidak bebas atau dependen, yaitu variabel yang perubahannya ditentukan oleh perubahan pada variabel X yang merupakan variabel bebas atau independen. Nah, untuk metode ini keunggulannya adalah menghasilkan persamaan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta tidak ada data biaya yang tidak digunakan. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, yakni kesulitan apabila dalam perhitungannya digunakan secara manual. Baik, yang selanjutnya yakni metode unit equivalent produk. Sebelumnya, unit equivalent adalah jumlah dari suatu sumber daya seperti bahan baku, tenaga kerja, atau overhead yang diperlukan untuk menyelesaikan satu unit produk. Nah, terdapat beberapa rumus perhitungan unit equivalent produksi atau UEP. Yang pertama, produk hilang awal proses. UEP sama dengan PS ditambah PDP akhir dikali TP, di mana PS adalah produk selesai, PDP adalah produk dalam proses, dan TP adalah tingkat penyelesaian. Yang kedua, produk hilang akhir proses. UEP sama dengan PS ditambah PDP akhir dikali TP ditambah PH, di mana PH adalah produk hilang. Yang ketiga adalah produk cacat. UEP sama dengan PS ditambah PDP akhir dikali TP ditambah PC, di mana PC adalah produk cacat. Yang keempat, produk rusak. UEP sama dengan PS ditambah PDP akhir dikali TP ditambah PR. PR adalah produk rusak. Yang selanjutnya yakni untuk metode biaya rata-rata tertimbang. UEP sama dengan PS ditambah PDP akhir dikali TP. Untuk metode biaya FIFO, first in first out, UEP sama dengan PS ditambah PDP akhir dikali TP dikurangi PDP awal dikali TP. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Saya bacakan terlebih dahulu. PT Sabar mengolah produk makanan unggas melalui dua departemen produksi, yaitu Departemen Pencampuran dan Departemen Penyelesaian. Berikut data bulan September 2016. Data produksinya, yang pertama produk masuk proses. Untuk Departemen Pencampuran 48.000 unit. Produk ditransfer ke Departemen Penyelesaian 47.800 unit. Produk diterima dari Departemen Pencampuran 47.800 unit. Produk ditransfer ke gudang dari Departemen Penyelesaian yakni 47.500 unit. Produk hilang awal proses untuk Departemen Pencampuran 20 unit dan Departemen Penyelesaian 50 unit. Produk dalam proses akhir untuk Departemen Pencampuran 180 unit dan Departemen Penyelesaian 250 unit. Tingkat penyelesaian, biaya bahan untuk Departemen Pencampuran 100%, begitu pula untuk Departemen Penyelesaian 100%, biaya konversi untuk Departemen Pencampuran 60%, dan Departemen Penyelesaian 80%. Kemudian, data biaya tahun 2016 untuk Departemen Pencampuran bahan baku 14.394.000. Untuk Departemen Penyelesaian 0. Untuk tenaga kerja, Departemen Pencampuran 9.581.600. Untuk Departemen Penyelesaian 4.770.000. Dan BOP, biaya overhead pabrik, untuk Departemen Pencampuran 4.790.800 dan Departemen Penyelesaian 2.385.000. Jadi totalnya untuk Departemen Pencampuran 28.766.400 dan Departemen Penyelesaian 7.155.000. Nah, dari data di atas hitunglah unit ekuivalen produk dengan menggunakan biaya rata tertimbang. Nah, yang pertama untuk Departemen Pencampuran, karena ini menggunakan biaya rata tertimbang, maka menggunakan rumus PS
URP sama dengan PS ditambah PDP akhir dikali TP. Nah, untuk biaya bahan, PS-nya diketahui 47.800 ditambah PDP akhir 180 unit dikali TP tingkat penyelesaiannya 100%, maka hasilnya adalah 47.980 unit. Kemudian untuk biaya konversi, PS 47.800 dikali PDP akhir 180 unit dikali tingkat penyelesaiannya 60% sama dengan 47.908 unit. Yang kedua, untuk departemen penyelesaian, ini yang ada adalah biaya konversinya, yakni PS 47.500 ditambah 250 unit PDP akhirnya dan dikali TP tingkat penyelesaian 80%, maka hasilnya 47.700 unit. Analisis selisih. Analisis selisih digunakan untuk mencari penyebab selisih dari anggaran yang ada yang dibagi menjadi dua analisis, yaitu analisis selisih penjualan dan analisis harga pokok. Analisis selisih penjualan di sini dibagi menjadi tiga, yaitu selisih volume yang terjadi karena adanya perbedaan antara volume penjualan yang dianggarkan dengan realisasinya. Yang kedua, selisih harga yang terjadi karena adanya perbedaan antara harga yang dianggarkan dengan realisasinya. Dan yang ketiga, selisih volume harga yang terjadi karena adanya interaksi antara selisih harga dengan selisih volume. Analisis selisih harga pokok di sini juga dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama selisih harga pokok, yaitu terjadi karena perbedaan harga pokok yang dianggarkan dengan realisasinya. Yang kedua, selisih volume, yaitu terjadi karena perbedaan antara volume yang dianggarkan dengan realisasinya. Dan yang ketiga yaitu selisih volume harga pokok yang merupakan interaksi antara selisih harga pokok dengan selisih volume. Perkenalkan, nama saya Dwi Handika, NIM akhir 179. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat anggaran variabel, yaitu 1. Sebagai alat manajemen atau menciptakan koordinasi kerja. Manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan perusahaan. 2. Sebagai pedoman kerja. Atas anggaran variabel, berapapun kapasitas yang akan dipergunakan sejauh masih berada di dalam relevan akan segera dapat ditemukan besarnya. 3. Sebagai alat manajemen atau melakukan pengawasan kerja. Pengawasan dana akan lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel, karena perusahaan dapat mengetahui seberapa dana yang diperlukan di setiap kegiatan. Sekian, terima kasih. Demikian penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.